Anda ini pengikut Yesus atau Anda serigala sih? Bukan kepada Paulus itu bang, nabi palsu. Loh, kalau bukan kepada Paulus, lalu siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Itu kan firman-Nya Tuhan keluar dari mulut Allah itu. Saudaraku, dengarkan saya. Dengarkan saya kali ini aja. Kenapa kalau Anda benci sama Paulus, Bang? Saya tidak benci, saya tidak percaya sesuai dengan nasihat Yesus. Alamak. Saudara, dengarkan saya dulu, dengarkan saya dulu. Saya uraikan dulu. Saya uraikan kenapa saya tidak percaya. Yesus berkata di tahun 33 Masehi, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu tahun 33 Masehi. Kapan Paulus mulai menulis suratnya? Tahun 50. Tesalonika ditulis tahun 50. Efesus ditulis tahun 60. Titus tahun 65. Filemon tahun 60. Galatia tahun 55. Kolose tahun 60. Filipi tahun 60. 1 Korintus dan seterusnya itu ditulis tahun 55. Roma ditulis tahun 55. Lalu kemudian Timotius ditulisnya tahun 64. Pertanyaan saya, dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Sementara di tahun 60, di tahun 33, Yesus sudah menamatkan firman yang diterima oleh Tuhan kepadanya. Tahun 50 Paulus ngarang, itu terima dari mana? Oke Bang, saya jawab ya. Ya, menurut saya yang semua itu karena firman yang keluar dari mulut Allah, Bang. Entah abang percaya atau tidak, ya yang saya tahu seperti itu. Tuhan yang mana kan? Yang utusan Tuhan kan cuman Yesus. Iya, tapi kan Yesus berfirman kepada Paulus, Bang. Yesus menyampaikan firman terakhir tahun 33. Bang, begini Bang, Yesus itu kan Allah sendiri, Bang. Yesus ini mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kok Tuhan sendiri? Ini akibat Anda percaya kepada Paulus. Makanya error. Oke Bang. Jadi begini Bang. Kenapa? Yang saya mau tanya Bang. Kalau abang kan bilang Paulus ini nabi palsu. Yesusnya yang mengatakan, bukan saya. Oke, menurut abang, tapi saya tidak percaya kalau Yesus menyampaikan itu kepada Paulus, kalau Paulus nabi palsu. Lalu siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Jadi begini Bang, seandainya Paulus ini benar-benar nabi palsu, dia mau cari untung di mana Bang? Apa keuntungan dari Paulus ini? Al-Quran saya mengatakan, dengar, Al-Quran saya mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Dia menulis sebuah buku mengatasnamakan Allah hanya untuk mendapatkan gelar, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Anda baca Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, dia hanya memperoleh kedudukan kudus aja sebagai rasul. Hanya itu doang yang didapatkan. Selain itu tidak ada. Berhasil tidak Paulus meraih kedudukan rasul? Berhasil. Kedudukan suci, kedudukan kudus. Berhasil. Ada keuntungan yang lain? Enggak ada. Sama seperti iblis. Sekarang kalau Anda bertanya seperti itu, apa keuntungan iblis kemudian tidak hormat kepada Adam? Ada hadiah dia dapat? Enggak ada. Cuma neraka. Bedanya dengan Paulus apa? Gak ada sama sekali. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian Yesusnya sudah jelas-jelas mengatakan, jangan kamu percaya. Kalau orang sehat tidak percaya dong, meskipun terlanjur Kristen. Loh, ini kok ada perintah ternyata. Kenapa kita jadi Kristen ya? Padahal perintahnya jangan percaya. Akibat percaya jadilah Kristen. Maka ketika menjadi Kristen, ajarannya seluruhnya bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus satu Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Yesus ajarkan sunat, puasa, jangan makan babi. Apalagi, jangan ibadah minggu. Itu semua dilarang oleh Yesus. Dengan menjadi Kristen, maka semua yang dilarang Yesus Anda lakukan.
Habis itu Anda ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Oh, Andalah serigala nyamar domba itu berarti. Begitu saudara. Kan sederhana kan? Dan dia hanya mencari kedudukan ya. Keuntungan yang sedikit. Sang pembinasa keji itu hanya duduk di tempat yang kudus. Matius Tapi dia, 24 nomor 15. Paulus ini dipenjarakan banyak. Ya itu akibat. Saudara, di belakang Paulus siapa? Iblis. Ya. Yesus Kristus yang menuntunnya. Sabar dulu. Nanti kita berikan Yesus. Di belakang Paulus itu iblis. Maka Iblis apa yang dengar dulu. Oke. Apa yang ditampilkan oleh iblis di permukaan semuanya baik untuk apa? Untuk menjerat. Supaya orang itu simpatik. Supaya orang itu kemudian bisa tertipu, bisa terperdaya. Maka dia memperlihatkan sisi kebaikan. Di penjara, berkorban, dan padahal itu trik untuk supaya banyak menyesatkan orang. Ingat Matius 24 pesan Yesus nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang mengaku Kristus dan mengatakan akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana caranya menyesatkan? Kalau tidak memperlihatkan sisi seakan-akan baik. Kalau dia jahat, ada nggak bisa tersesat olehnya? Enggak. Dia harus menampilkan sisi kebaikan. Sama seperti iblis yang datang kepada Adam. Memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Ujung-ujungnya, binasa. Oke bang. Itu Jadi, intinya. Oke, silakan. Oke bang. Jadi bang, menurut abang, Paulus hanya mencari kedudukan ya? Keuntungan sesaat, kenikmatan sesaat. Sama seperti iblis. Oke. Iya. Oke bang. Abang bisa bedakan nggak Paulus sama Nabi Muhammad bang? Bisa, sangat bisa. Ya. Nabi Muhammad, bang, saya hanya cari tahu ya ini. Oke. Iya, nggak apa-apa. Okay. Bagus. Yang penting jangan menghujat. Nabi Muhammad kedudukannya sama seperti Musa. Ya. Nabi Musa nggak peduli siapapun di depannya. Kalau Tuhannya sudah perintahkan, itu Nabi Musa lakukan. Tuhannya mengatakan bunuh, Nabi Musa bunuh. Nabi Musa diperintahkan perangi, Nabi Musa perangi. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa tidak pernah kemudian menolak. Itu Nabi. Kedua, Nabi Musa menerima firman dari langit, bukan dari hasil melakukan penyelidikan. Nabi Muhammad menerima hal yang sama, tidak mendapatkan dari hasil penyelidikan. Nabi Muhammad memiliki umat, Nabi Musa memiliki umat. Nabi Muhammad punya kitab suci, Nabi Musa punya kitab suci. Nabi Muhammad kemudian mendengarkan perintah Tuhan, ditaruh di mulutnya firman Tuhan itu, lalu disampaikan kepada umatnya, sama seperti Nabi Musa. Dan Ulangan 18 nomor 18 Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Dia akan berkata apa? Kata Ulangan 18, Bismi Anoki. Dia akan berucap firmanku dengan mengatasnamakan namaku. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu jelas itu. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3 Anda baca nomor 2223. Ya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari saudara-saudaramu sendiri, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Berarti nabi yang datang seperti Nabi Musa ini adalah nabi pembasmi, sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa, siapapun di depannya, kalau diperintahkan perangi, bunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya, maka Nabi Musa akan turut melakukan hal yang sama. Begitu juga Nabi yang sama seperti Musa ini. Siapa yang tidak mendengarkan ucapannya, yaitu firman yang diterimanya, maka dia akan dibasmi, dilenyapkan dari bangsa kita. Baca kitab saudara. Itu. Jadi bang, kalau Anda mengatakan dongeng, berarti kitab Anda dongeng. Oke bang, begini. Silakan. Jadi menurut abang Al-Qurannya bukan karena penyidikan? Enggak. Nabi Muhammad tidak melakukan. Nabi Muhammad itu tidak bisa bahasa Ibrani.
Nabiku tidak bisa bahasa Aramaik, bahasa Suryani. Nabiku tidak bisa bahasa Yunani. Sedangkan kitab kalian Ibrani, Aramaik, dan juga Yunani. Nabiku nggak bisa, makanya dia disebut buta huruf, buta terhadap huruf-huruf kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Bagaimana dia mau belajar? Jadi Bang, siapa begini, yang gimana? yang menemukan Al-Quran itu Muhammad ya? Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit, ilham dari langit, turun kepadanya melalui Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menyampaikan kepadanya, lalu beliau sampaikan kepada sahabatnya. Ayat per ayat digembleng kepada sahabatnya. Ini jelaskan, ini tafsirkan, ini kemudian pahami. Itu yang terjadi. Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun lebih. Ya. Sampai kemudian selesai Al-Quran. 22 tahun. Oh, 22 tahun ya. Ya, Paulus berapa tahun menulis Bibalnya 13 buku? Saya kurang paham, Bang. Saya baca kitab kadang. Saya paling hanya ke gereja, nanti ada di kamar begitu saya baca. Nah, itulah yang terjadi, saudaraku, Adinda. Kenapa orang Kristen itu percaya diri sebagai anak-anak Tuhan, orang yang paling benar? Islam itu buruk, Islam itu jelek dan seterusnya. Kenapa? Karena jangankan memahami Islam, memahami Bible saja mereka tidak. Mereka hanya didoktrin dan didogma, dinabobokkan dengan konsep-konsep keselamatan. Mereka nggak paham Bible. Ya, jadi begini, Bang. Abang percaya Musa itu ya? Abang percaya Musa? Saya percaya. Yes. Keturunan Abraham, Abang percaya? Keturunan Abraham. Iya. Percaya. Al-Quran surah Al-Ma'idah menjelaskan itu. Abraham, termasuk Nabi Ishak, Yakub. Ya. Abang percaya? Kami percaya. Kalau Yesus, Abang percaya enggak? Kalau Yesus yang Anda maksud itu adalah orang yang Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, saya percaya. Abang percaya? Saya percaya, Bang. Beliau manusia suci. Beliau orang yang dikasihi. Beliau manusia yang diberkati oleh Allah dimanapun berada. Haleluya. Beliau orang yang menghormati ibunya. Saya percaya. Tapi saya tidak percaya kalau dia itu mati terkutuk untuk menjadi tumbal dosa-dosa Kristen. Saya nggak percaya karena itu ajaran pagan. Abang tak percaya penyaliban itu? Enggak. Karena penyaliban itu menurut Yahudi dilakukan kepada pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu kemudian menurut Yahudi berdasarkan Ulangan 21, 22, 23, hukuman salib itu hanya diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Elohim. Betul sekali ya, Bang. Karena manusia itu yang terkutuk, makanya Yesus itu mati di kayu salib. Betul. Kenapa Yesus yang dikutuk? Karena dia membela, Bang, umat manusia. Dia datang, tidak bisa. Kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan manusia, Bang. Makanya itu saudaraku, saudara, tidak ada. Maaf, Bang. Iya. Abang akan percaya itu. Abang tidak akan percaya. Sekarang kalau begitu biar saya percaya, syaratnya apa? Anda tunjukkan dalil kepada saya, Elohim mau mengampuni dosa manusia asalkan manusia menumbalkan anak manusia. Mana dalilnya? Itu kan, Bang, tertulis. Karena besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 nomor 16. Anak yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak dikatakan supaya orang yang menyalibkan dia tidak binasa, betul? Tapi yang percaya. Sekarang Yesusnya mengatakan, Anda percaya enggak kalau Yesus mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku serahkan semuanya kepada Bapa. Berarti yang punya wewenang kapasitas untuk melakukan hal kepada Yesus, Bapa. Dan Yesus hanya mengikuti instruksi Bapa. Yohanes 3 nomor 43. Iya, Bang, Yohanes karena dia jadi manusia, Bang. Tidak, sekarang begini. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya Elohim mau menghapuskan dosa manusia
dengan menumbalkan anak yang dikasihinya. Di mana dalilnya? Itu memang yang Yohanes, karena besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah di situ berbicara mengenai salib? Ya kan di situ, Bang. Ya, kan di situ berbicara tadi salib gak? Kan abang kan di situ salib itu artinya apa, Bang? Tanda salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim. Dikutuk oleh Allah kan? Ya. Ya, karena manusia itu yang dikutuk oleh Allah, jatuh ke dalam dosa. Itu kan sudah ada di Kejadian. Manusia jatuh. Oh, jadi maksud Anda, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengutus Tuhan Junior untuk menjadi tumbal penebus dosa manusia, gitu maksudnya? Tuhan turun ke bumi ini menjadi serupa manusia, Bang. Untuk bunuh diri demi untuk menghapuskan dosa manusia, gitu. Diri, Bang. Loh, lalu ngapain dia datang? Untuk apa dia datang? Untuk menyelamatkan. Dengan cara? Itu kan abang sudah katakan tadi, itu salib. Dengan cara disalib. Berarti yang menyalib Yesus ini pahlawan. Ya, Bang? Berarti yang menyalib Yesus ini pahlawan. Orang yang tidak percaya itu, Bang, itu kan Tuhan Yesus bilang tuh kayu salib. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka tahu. Iya, berarti mereka sudah diampuni. Berarti yang membunuh Yesus ini pahlawan. Ya? Pahlawan berarti buat Kristen. Mereka tidak mengenal Kristus itu, Bang. Makanya dia menyalibkan. Iya, maksudnya Anda kan mengatakan dia datang ke bumi untuk menyerahkan nyawanya. Bagaimana caranya dia menyerahkan nyawa? Harus ada eksekutor. Siapa eksekutornya? Tentara Romawi. Berarti tentara Romawi ini adalah pahlawan ketuhanan untuk Kristen. Betul? Aduh, Bang. Loh, kalau mereka tidak membunuh Yesus, berarti dosa kalian tidak ditebus. Berkat usaha mereka, berusaha siang dan malam mencari Yesus, sehingga dia menangkapnya, menyeretnya ke tiang salib, lalu mengeksekusi pada hari Jumat, dibunuhnya dia di atas tiang salib, maka 2 miliar orang Kristen terselamatkan. Pembunuh Yesus itu pelaku dosa atau pahlawan? Bang, begini, Bang. Sebelum Yesus disalib, dia sudah tahu, Bang. Tahu apa? Sebelum Yesus disalib, dia sudah tahu dia akan mati. Berarti dia juga sudah mempersiapkan para eksekutor. Nah, sudah begitu jalannya, Bang. Berarti mereka yang pada zaman itu berarti tentara Romawi ini adalah pahlawan. Mereka adalah malaikat penyelamat Kristen. Pada zaman itu Yesus, Bang. Justru karena tidak percaya Yesus terjadi pembunuhan. Kalau mereka percaya Yesus, berarti mereka tidak membunuh. Benar sekali, Bang. Bang. Berarti kalau Anda sudah kan yang menghukum itu seperti Adam, tidak percaya kepada firman Allah. Janganlah engkau makan buah ini yang tengah-tengah ini. Bukan tidak percaya, dia percaya, tapi ada kekuatan yang lebih kuat menggodanya sampai kepercayaannya itu luntur. Makanya, Bang, begitu, tidak taat ya dengan perintah Allah. Sekarang manusia saat ini tidak taat pada perintah Allah, makanya jatuh ke dalam dosa. Sekarang saudara, kalau Anda mengatakan mereka yang tidak percaya sehingga mereka menyalibkan, berarti keselamatan itu dihasilkan dari ketidakpercayaan orang-orang kepada Yesus. Karena kalau mereka percaya, mereka tidak salib Yesus. Sekarang pertanyaan saya, yang masuk ke surga orang yang percaya atau orang yang tidak percaya?
Orang percaya Yesus masuk surga. Orang percaya. Berarti kalau orang tidak menyalib Yesus, masuk surga. Bukan begitu, Bang. Mana yang betul? Kalau dia percaya Yesus, dia tidak salib Yesus. Kalau dia tidak percaya Yesus, baru salib Yesus. Kalau dia percaya Yesus, maka dia tidak salib. Nah, kalau dia tidak salib Yesus, siapa yang selamat? Mama. Mama. Lu. Mereka menyalib Yesus karena percaya atau karena tidak percaya? Ulang dulu. Ini definisi abang. Saya bertanya, mereka menyalib Yesus karena percaya Yesus atau karena tidak percaya Yesus? Bang, itu kan sudah memang dari Allah. Kan saya sudah bilang maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa pembunuh-pembunuh Yesus ini pelaku-pelaku firman. Ini. Kan sudah direncanakan katanya. Berarti sudah dirancang, ada yang menyalib, ada yang tidak percaya. Berarti Tuhan merancang orang-orang ini untuk tidak percaya agar mereka menyalib Yesus. Dengan menyalib Yesus, Kristen diselamatkan. Berarti mereka ini adalah pahlawan ketuhanan untuk Kristen. Iya. Mengeraskan hati kan, Bang? Mereka kan mengeraskan hati untuk tidak percaya. Mereka mengeraskan hati. Bang, sama seperti Raja Fir'aun. Kan? Musa datang kepada Fir'aun. Tetapi Fir'aun mengeraskan hati. Itu kan Allah sudah bilang, sampaikan kepada Musa, saya akan membuat Fir'aun untuk mengeraskan hati. Saya akan menurunkan tulah-tulah terhadap mereka kan? Iya. Karena pengingkaran Fir'aun terhadap perintah Tuhan melalui Musa. Ya. Betul? Betul. Sekarang apa bedanya dengan tentara Romawi ini? Kalau Anda mengatakan sudah dinubuatkan untuk datang ke bumi agar Kristen terselamatkan. Berarti tentara-tentara Romawi adalah orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Kristen. Betul? Iya, Bang. Ya enggak apa-apa. Pemahaman Abang begitu enggak apa-apa. Loh kok jadi pemahaman saya? Sekarang kalau tentara Romawi ini percaya kepada Yesus, apakah Yesus disalib? Kalau mereka percaya, Tuhan telah mengeraskan hati, Bang, untuk kepada Fir'aun, kepada mereka, Bang. Oke, berarti mereka sudah Bang. Berarti tujuan Yesus ada pada saat itu. Berarti berarti Tuhan Anda sudah mengeraskan hati tentara Romawi. Tuhan Anda yang kemudian menyesatkan orang Romawi ini sehingga dia tidak percaya kepada Yesus. Betul? Sudah, Bang, nggak ngerti firman, Bang. Percuma, Bang. Maksudnya? Abang kan tidak mau menerima kebenaran. Saya justru karena ingin menerima. Saya bukan orang yang mau membabi buta kayak babi terima saja seruduk babi, enggak. Saya harus tahu titik kebenarannya, baru saya percaya. Kalau tidak masuk logika saya, bertentangan dengan dalil, saya tolak. Jadi ketika Anda mengatakan orang-orang Romawi tidak percaya kepada Yesus sampai dia dibunuh, artinya akibat tidak percaya kepada Yesus melahirkan keselamatan bagi Kristen. Oke, Bang. Bang, tapi tentara Romawi adalah pahlawan bagi Kristen. Bang. Saya timbul syutingnya Edis TV itu, Bang. Dia bilang kepada Nandar itu perbedaan Nabi Muhammad dengan Paulus itu. Abang terima nggak itu? Apa perbedaannya? Itu yang dikatakan Edis TV itu sama Nandar itu. Apa itu, Bang? Paulus katanya itu hanya ya menurut Abang kan mencari apa? Apa katanya Abang tadi? Paulus? Ya sama seperti yang dilakukan tentara Romawi. Menurut Abang tadi. Tentara Romawi hanya untuk mendapatkan kedudukan populer, membunuh Tuhannya Kristen. Paulus
hanya mendapatkan kedudukan sebagai duduk di tempat yang suci, mendapatkan kemudian popularitas menjadi rasul. Selebihnya neraka. Katanya Edis TV itu bang, apa itu ya, Muhammad itu? Kenapa? Kata Abang Edis lihat TV. itu nggak? Abang lihat itu Enggak. nggak? Sampaikan Nanda. aja. Enggak usah sungkan, sampaikan aja. Nggak apa-apa, udah. Sampaikan aja. Kalau Bang. Anda ingin membandingkan Paulus dengan nabiku, Bang, Anda tolong tunjukkan dulu kisah hidup Paulus lengkap, tunjukkan, baru kita bandingkan. Nih, misalnya Sirah Nabawiyah nih, saudara ya. Ini kitab Sirah Nabawiyah menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad dari sebelum dia lahir sampai dia meninggal dunia. Lengkap di sini kisah hidupnya. Supaya kita bandingkan dengan Paulus Anda, tolong di mana sejarah hidup Paulus dari sebelum dia lahir sampai dia meninggal dunia. Buku apa itu? Apa nama kitabnya? Biar saya baca, habis itu kita ambil kesimpulan mana yang benar hidupnya, Paulus atau nabiku Nabi Muhammad. Anda kan tidak tahu sejarah Paulus. Anda tidak ngerti ngapain aja dia. Bahkan sekedar tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, Anda tidak tahu. Sekedar Anda tahu berapa usianya, ngapain aja dia, Anda tidak tahu. Kapan dia mulai menerima kemudian wahyu? Yang tahu justru saya. Dia terima Roma, dia terima Filipi tahun sekian. Justru saya menyelidiki. Tetapi ketika Anda ditanya, apa yang Paulus lakukan dalam hidupnya sehari-hari pada usia 20 tahun, 21 tahun, 30 tahun. Apa yang dilakukan? Tidak tahu. Mana tahu dia pencuri maling sapi. Kita tidak tahu, tapi kalau nabiku tidak ada yang disembunyikan, lengkap di sini. Jadi kalau mau membandingkan seseorang dengan seseorang yang sabar, kalau mau membandingkan seseorang yang satu dengan seseorang yang lain, harus kita angkat semua riwayat hidupnya dalam satu keadaan sempurna, komplit. Tidak boleh kemudian hanya muncul-muncul di padang gurun reba, menerima firman, bla bla bla. Nggak perlu, bukan begitu. Ceritakan secara utuh. Siapa dia sebelum dia lahir, setelah dia anak-anak, setelah dia kemudian remaja, ketika dia dewasa, siapa dia? Mana buku yang harus saya baca tentang Paulus? Tidak ada buku tentang Paulus di atas muka bumi ini. Dia orang yang gelap sejarah hidup, tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Sama seperti iblis, tidak diketahui siapa keluarganya. Demikian. Jadi bang, begitu saudara. Yang fiti yang saya terima itu katanya apa? Paulus apa? Nah, saya hanya bertanya ya bang, bisa nggak? Iya, silakan. Nah, ini saya lihat dari Edis TV itu yang fitinya sama Nandar itu. Ya. Yang dia bilang katanya sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, istrinya satu katanya. Benar? Iya. Setelah dia menjadi nabi. Iya, betul. Benar itu bang? Iya. Jadi Muhammad sebelum menjadi nabi, istrinya satu. Setelah menjadi nabi, istrinya banyak katanya itu. Iya, karena dia sudah menjadi raja, sama seperti Daud, sama seperti Salomo, sama seperti Abraham, sama seperti Musa, sama seperti raja-raja yang lain. Itu, saudaraku. Satu-satunya raja utusan Tuhan di atas muka bumi ini, yang istrinya satu ketika manusia sudah banyak dan banyak menguasai, hanya nabiku Nabi Muhammad yang sedikit istrinya. Kalau Yesus kan tidak pernah jadi raja, makanya dia tidak ada istri menurut tradisi Kristen. Meskipun secara kritis Yesus itu punya istri juga, poligami juga. Nah, gitu saudara. Betul disampaikan Edis itu punya istri di bawah umur. Iya, nggak masalah. Sekarang begini saudara. Sekarang begini. Ketika ada perintah dari Tuhan kepada Abraham, atau jangan Abraham, ke Adam, beranak cuculah yang banyak, penuhilah bumi. Di dalam Kejadian 1 nomor 26, yang mempraktekkan dan menggenapi nubuatan terhadap Tuhan kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus memberikan cucu kepada Adam berapa orang? Gimana bang? Perintah Tuhan kepada Adam, jadilah pemimpin di atas muka bumi, beranak cuculah yang banyak.
Iya. Penggenapan perintah Tuhan ini kepada Adam, kakek kita, itu digenapi oleh Nabi Muhammad atau Paulus? Kalau Nabi Muhammad anaknya banyak, Paulus berapa anaknya? Ya, saya sudah tahu, Bang. Bukan pelaku firman Paulus itu. Kedua, Abraham di Kejadian 17 dikatakan oleh Tuhan Allah, engkau akan menjadi bapa sebagian besar anak manusia, dan engkau akan menjadi bapa dari nabi-nabi. Keturunanmu akan banyak seperti pasir di pantai. Sekarang yang menggenapi nubuatan tersebut Nabi Muhammad atau Paulus? Itu kan perintahnya apa sebelum itu kan manusia pertama, Bang. Abraham. Adam tadi sudah oke. Abraham diperintahkan bahwa dinubuatkan kamu akan beranak cucu yang banyak. Keturunanmu akan melahirkan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Agar supaya yang menggenapi firman tersebut Nabi Muhammad atau Paulus? Kenapa sih Bang selalu ke Paulus, Bang? Kita tiap. Kan Anda membawa pitinya Edis. Yang ketiga, orang suci orang suci. Kita berbicara mengenai kesucian. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Paulus juga manusia biasa. Mereka makan dan minum. Manusia biasa ketika makan akan ada saripati masuk dalam tubuh. Saripatinya akan bertumbuh dan akan memproduksi yang disebut sperma. Nabi Muhammad mensucikan dirinya dengan menyalurkan spermanya kepada istrinya. Paulus menyalurkan spermanya dengan cara apa? Oke, Bang. Ya, Bang. Lanjut. Kalau mau membandingkan, jadi terlalu jauh. Kecuali orang Kristen mampu menunjukkan kemudian kitab yang spesial membahas Paulus, baru bisa diselaraskan dengan nabiku Nabi Muhammad. Iya. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Oke. Sama-sama, saudara. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Selamat datang, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama pingin naik Bang Juma. Iya, Masya Allah. Itu Bang Juma, kalau bisa yang dari dua tahun yang lalu saya pelajari masalah dua Yesus yang palsu itu Bang Juma. Bagus temanya. Alhamdulillah. Kasih tahu dulu 2 tahun yang lalu sama Bang Juma, minta tolong angkat. Siap. Makasih Bang Kennedy. Turun, ada mesin pencetak duit di sini. Tunggu ya teman-teman. Angkat telepon dulu. Tunggu ya. Itu Masya Allah. Selamat siang Juma. Selamat siang. Pakai sarung enggak? Masa siang-siang pakai sarung, kau ada-ada aja. Oh iya, lupa. Nanti terbuka lah dia terus. Gimana siang-siang pakai sarung? Iya, sabar. Jangan marah dulu. Iya. Tadi kamu kan nanya masalah apa tadi? Ku dengar. Kita mau bahas Kristen kan? Masalah bahas Alkitab kamu kan? Sabar dulu. Nah, apa?
Tunggu. Selesaikan azan dulu ya, Ito ya. Oh iya. Kamu kenapa nggak ikut azan kau? Saya di Dubai. Di Dubai maho. Di Sulawesi-nya kamu. Jadi bilang di Dubai. Memangnya di sana nggak ada rupanya azan juga jam-jam 1. Di sini jam 2 malam. Oh gitu. Iya. Oh jadi di sana kau jadi apa pembawa apa kabar baik gitu? Saya penginjil di sini. Oh. Pindah ke sana. Iya, sudah diangkat jadi RT. Kok jadi RT? Kenapa nggak jadi bupati kau di situ? Nggak ada bupati di sini. Posisi paling tinggi RT. Masa jadi RT? Di sini terbalik. Yang paling rendah presiden, habis itu gubernur, habis itu camat, habis itu naik lagi desa, habis itu naik RW, paling tinggi RT kalau di sini. Beda dengan di sana. Ya, tunggu sebentar ya. Halo, Ito. Ya, gimana Ito? Masih percaya kepada Paulus? Halo, Lai Mauli. Jangan di-mute lah. Iya. Apa mau Masih ditanya? azan. Masih azan, biar selesai dulu. Sama ajannya di sini sama di situ, berarti nggak di Dubai kau. Di Dubai. Itu ada suaranya. Oh, gara-gara dekat dari Indonesia. Iya. Di dekat rumahku ini ada masjid. Iya, nanti di situ aja syahadatnya ya. Syahadat, rugilah aku nggak bisa lagi aku ke gereja nanti bersolek-solek, pakai beda bergaya. Biar pendeta jatuh cinta. Kemana mau aku taruh bajuku yang satu lemari itu nanti kok aku nggak pakai baju baru? Kan bisa dipakai kalau ada pesta. Nggak cocok lah. Jadi ke gereja mau pamer baju rupanya. Gila aku nggak pakai baju cantik, aku bersolek pakai sepatu tinggi. Nggak mau Tapi betisnya berbulu. Siapa bilang? Saya barusan. Makanya Kristen itu enaknya di Kristen itu kan gereja menyanyi, terus bergaya, ya kan? Pakai jatuh cinta juga di gereja. Ada nggak orang jodohan gara-gara ketemu di gereja? Dengar dulu, kalau gereja itu kan menyanyi, pergi gereja bergaya. Apa yang suka kita, ada duit, pakai sepatu tinggi. Pergi gereja menyanyi, dengar khotbah, berdoa, pulang dari gereja hati kita senang, iya kan? Begitu. Mana rugi aku kalau aku lagi pindah agamamu Begitu ya. Iyalah. Makanya jadi pikir-pikir, kalau kamu kan hanya pakai sarung terus, pergi ke masjid pakai sarung, duduk di lantai lagi, yang suara ajannya di luar, yang di dalam mana kedengaran lagi itu orang di luar apanya ajannya. Jadi di dalam bagaimana mendengarkan? Kalau kami kan enggak. Di dalam gereja itu tempat suara apanya speakernya. Jadi kita menyanyi itu sejuk begitu. Enggak ada kedengaran orang di luar sana kita menyanyi.
Paling di samping rumah dua rumah. Kalau keluar kan enggak. Itulah enaknya umat Kristen itu. Tidak tahu orang kok kalian kan sampai besar-besar kali dibuat suaranya. Padahal di dalam tidak dibuat. Bagaimana orang mendengarkan orang yang sembahyang di dalam, kalau keluar apanya dibuat speakernya. Itu bedanya. Berarti itu sudah biasa ke masjid ini. Enggak, rumahku kan di sini. Dengar dulu, kamu tadi kan mendengarkan. Rumahku di samping ini 5 pintu dari rumahku itu. Jadi aku kalau mau belanja, nampak aku orang itu di dalam, gitu. Sore, jam 4 sore kan aku nengok orang masjid nak lewati setiap mau pergi keluar. Ngapain mereka? Mereka ngapain di masjid? Ya udah sembahyang tapi duduknya kan di lantai. Bagaimana kamu? Kutanya dulu kamu. Apa kalau keluar dibuatlah speakernya, apa yang di dalam itu mendengarkan khotbah yang di dalam? Orang berkhotbah di dalam pemanya mau buat apalah kalian, entah sembahyang apa. Apa kalian dengar itu yang di luar itu ngomong-ngomong di dalam tidak ada? Apa kedengar? Tanya dulu kamu. Jadi yang sudah di masjid masih, jadi yang sudah ada di dalam masjid masih mau dipanggil juga ke dalam masjid, padahal dia sudah ada di dalam masjid, gitu maksudnya? Enggak, gini maksudku. Bagaimana kalian mendengarkan firman Tuhan itu di dalam masjid, sedangkan apa kalian suara ajan kalian di luar? Apa kedengaran ya kan itu untuk memanggil orang yang di luar masuk ke dalam, bukan memanggil orang yang di dalam untuk keluar. Bukan. Maksudku, apa kalian mendengarkan suara ajan itu di dalam masjid yang dua berkumpul banyak itu? Azan itu panggilan ke masjid. Jadi kalau sudah ada di masjid itu, ngapain dipanggil lagi? Enggak, yang di dalam itu apa mendengarkan yang ajan tadi yang di luar itu? Karena dia mendengar makanya dia datang ke masjid. Ya itu yang mau datang. Sesudah masuk orang dimatikan itu. Nah, yang tadi bunyi-bunyi itu. Iya, dimatikan untuk sudah masuk waktu ibadah. Tapi ku tengok di sini enggaknya kayak gitu. Sudah keluarnya orang baru dimatikan. Aku kan tiap hari dengar 5 kali satu hari ku dengar itu. Rusak berarti itu alat pendengaran alat pendengaran sudah jebol itu berarti. Itu dengar dulu, orang ini kan di sini kan jam 4 mau jam 4 itu kan kalian kan mau sembahyang, ya kan? Iya. Nah nanti udah bunyi itu 3:30. Bayangkanlah setengah jam aku mendengar kayak gitu kuat-kuat. Coba dah dulu sampai tidur aku nggak bisa saking kuatnya. Terus orang itu datang ibadah. Terus datanglah ibadah. Ya kan? Dengar dulu, matikan orang. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya di luar. Sudah di itu. luar. Di luar, masuklah itu orang. Setelah masuk ke dalam, mereka sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi yang di luar tadi, yang bunyi itu, tor juga bunyi terus sampai habis sholat mereka. Oh enggak, dimatikan dong karena orang mau ibadah. Kan di samping rumahku, makanya tahu aku. Mulai bohong kan, itu ini. Kan di samping rumahku, makanya tahu aku. Mulai. Tidak, kalau di dalam masjid itu bukan azan lagi, imam sudah membaca itu Allahu Akbar. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di keluar jubahnya kayak gitu. Enggak masukku keluar jubah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi yang nyanyi ginilah dulu, Juma. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Dengar dulu, Juma. Nah, itu dibacakan oleh imam. Ibu masih dengarkan di rumah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dibacakan imam, tapi kadang keluar dari speaker juga. Anda katakan masih ini, ya mendengarlah, itu kan untuk orang di dalam, gitu Ibu. Dia tidak mau pindah ke masjid karena takut bajunya nggak dipakai lagi, tidak bisa lagi bergaya-gaya.
begitu. Ini bahaya ini. Halo, selamat sore, siang. Ya, selamat siang, Saudara Juma. Selamat siang. Siang, Saudara Joandre. Dari mana, Bang? Katolik, Protestan? Kristen ya, Protestan ya. Protestan. Iya, Jangan Bang. Di percaya sini, Paulus ya. iya. Pertanyaan itu, Pertanyaan. bukan perintah, pertanyaan. Kalau jawaban Tapi kalau saya- Yesus, gimana, Bang? Jawaban saya percaya. Mengapa? Tapi Yesus gitu. Yesus Kenapa mengatakan percaya? jangan. Nggak ada Yesus ngomong begitu. Matius 24 nomor 23, 25. Memang ada kata Paulus di situ, 26. ada nama Paulus disebut di situ. Meskipun tidak disebutkan nama Paulus, tapi dikatakan Kan gitu. Itu kan berbicara tentang konteksnya apa. Jadi dalam memahami ayat Alkitab itu, tentu kita harus tahu teks dan konteksnya, Saudara Juma gitu loh. teks Dan konteksnya gitu loh. Oke. Karena Sekarang Alkitab begini, itu ayatnya itu ajarkan saya. itu Oke. tidak sendiri, tidak berdiri sendiri, tapi Oke. itu menyeluruh. Oke, Ah, oke. gitu. Ajarkan saya Enggak, saya nggak perlu ajarin Anda. Ini kita Ketika- jangan percaya ketika- Paulus loh. Topiknya kan itu. ketika lisannya Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu di situ siapa? Jangan kamu percaya, kamu di itu situ ya siapa? kepada murid-muridnya itu yang mendengarkan itu. Oke, berarti kepada murid-muridnya yang hidup sesaman dengan Yesus, betul? Betul. Nah, ketika kemudian murid-muridnya bertemu dengan Paulus, dan Paulus mengatakan, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun. Muridnya percaya atau Nggak tidak ada percaya? ngomong kayak begitu. Justru Rasul Petrus itu, Simon Petrus itu mengatakan apa kepada Rasul Paulus? Saudara terkasih, Saudara Juma. Itu loh pernyataan Saya ulang Rasul lagi. Simon Petrus loh. Mengatakan Saya kepada ulang lagi. Paulus itu apa? Saudara terkasih. Nah, begitu. Gimana sih? Saya kamu? ulang lagi. Enggak, ini konteksnya aja. Jangan percaya Paulus. Apa yang menjadi dasar Anda mengatakan jangan percaya? Kalau saya mengatakan saya percaya. Dasarnya apa? Anda bertanya, Itu. Anda bertanya, saya menjawab dong. Coba Anda apa jangan argumen dipotong. Anda, dasarnya apa? Ya, Jangan oke. percaya itu apa? Oke, Matius 24. Sebab Balik lagi. Mesias, loh. Anda kan bertanya sama saya. Ini saya tinggal pencet silakan. ini, Anda terlempar dari sini. Jadi Ya, kalau baca, mau diskusi baca. dengan saya, Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya bisa memungkinkan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Betul? Betul. Di ayat itu Matius 24 itu konteks apa? Konteksnya tentang apa, Juma? Tentang Itu Yesus Mesias tentang apa? palsu. Tentang Mesias palsu. Salah. Itu konteksnya itu tentang akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus itu di Matius 24 itu astaga, itu khotbah Yesus tentang akhir zaman, Juma. Oke, baik, Gimana sih baik. kamu? Baik, Matius 24 saya coba tanya. mau baca turunkan tuh di atas tuh. Khotbah tentang akhir zaman. Baik, tolong jangan dinaikkan dulu, Adinda, yang dibawa diturunkan dulu. Kayaknya ini daging begini saya suka. Tolong diturunkan dulu yang satu, saudara abang dibawa dulu. Ini daging ini. Oke, sekarang saya mau tanya sama saudara. Ketika Yesus datang dengan tanda-tanda yang Yesus sampaikan, itu terjadi di abad pertama. Maka pertanyaan saya, akhir zamannya di abad keberapa? Loh, Tuhan Yesus itu tidak menyatakan di situ kapan itu terjadi. Memang di situ tertulis di Matius 24. Saya ulang lagi, Akhir saya zaman ulang itu lagi. akan terjadi jam sekian. Saya ulang- tahun saya sekian, ulang tidak lagi. ada. Tetapi Saya Yesus ulang lagi. memberikan tanda di situ. Bukan Saya akan terjadi. ulang lagi. Saya ulang lagi. Kalau tanda-tanda kedatangan Yesus itu terjadi di abad pertama, maka akhir zamannya itu berada di abad keberapa? Tidak ada di situ dikatakan abad keberapa. Gimana sih kamu? Saya Kamu ulang nggak lagi. bisa baca nggak sih? Saya ulang lagi. Ternyata daging busuk ini, teman-teman. Kalau tanda-tanda yang disebutkan Yesus kedatangannya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit
berguncang, nampak Yesus di tengah langit, seluruh manusia meratap dan seluruh manusia di bumi akan melihat dia di langit. Terjadi di abad pertama. Pertanyaan saya, maka akhir zaman itu tidak terjadi. Kamu ngerti nggak sih, terjadi itu berarti akan terjadi itu berarti terjadi. Kalau ini kan tidak terjadi. Kalau pertanyaan saya, Anda bisa bahasa Indonesia nggak sih? Kalau tanda-tanda itu khotbah tentang akhir zaman. Tuhan Yesus kalau tanda-tanda bahwa jangan diturunkan ya teman-teman. Dengan biar sampai bonyok dia di atas sini, biar sampai bonyok. Adik-adik saya tolong jangan diturunkan, biar dia mau busuk di atas. Tanda-tanda itu bukan berarti terjadi, Juma. Kamu ngerti nggak sih pertanyaan saya? Gini, saya kasih contoh Juma. Pertanyaan saya. Tanda-tanda Juma akan mengalami kematian, misalkan tanda-tandanya begini, sesak napas, ya kan? Tanda-tandanya misalkan udah nggak selera makan, kan begitu, itu tanda-tanda. Tapi apakah itu terjadi? Kan tidak. Oke. Lalu berarti Anda tidak terjadi. Apakah itu terjadi di abad ke-1? Enggak nyambung kamu. Pertanyaan saya, saudara. Kamu nggak nyampe. Kamu mau bicara sendiri di sini atau kita ngobrol? Coba silakan. Saya ulang dulu. Nggak nyampe. Saya ulang dulu. Kamu mau ngomong sendiri atau kita mau saling respon? Iya, silakan. Oke, baik. Yang kamu maksud terjadi itu apa? Astagfirullahalazim. Abad ke-1 terjadi. Saya nggak ngerti gitu loh. Anda mau bicara sendiri atau kita saling respon? Iya, yang Anda maksud terjadi itu di abad ke-1 itu apa yang terjadi? Saya bingung gitu. Sementara ayat itu kan berbicara khotbah Yesus di akhir zaman. Yesus memberitakan tanda-tanda itu. Apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Lalu Anda ngomong, terjadi nggak di abad ke-1? Bingung saya. Yang terjadi itu apa gitu loh, bingung. Sudah. Ini ke konteksnya aja deh. Jangan percaya Paulus. Ya toh? Lalu Anda membawa Matius 24. Jadi itu nggak berdasar gitu loh. Karena di ayat itu tidak ada nama Paulus. Anda memaksakan ke ayat itu. Paham? Sudah. Iya. Sudah. Iya. Oke. Pasang kuping ya. Pakai akalmu. Saya bertanya, kalau tanda-tanda kedatangan Yesus itu, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, nampak Yesus di tengah langit, seluruh manusia meratap, seluruh manusia melihat dia di atas langit. Kalau itu terjadi di abad pertama, misalnya, maka akhir zamannya itu terjadinya kapan? Silakan Anda jawab. Loh, saya nggak tahu dong. Saya bukan Allah, saya bukan penguasa. Kamu nanya sama saya gimana sih? Saya ulang lagi. Tanda-tanda akhir zaman. Saya sampai tahu akhir zaman kapan terjadi gimana sih kamu? Aduh, kamu bikin pertanyaan aja nggak nyambung kamu. Kalau Anda bertanya kepada saya kapan itu terjadi, berarti saya Tuhan dong. Tanda-tanda akhir zaman menurut Yesus sampaikan nggak? Itu tanda-tanda akhir zaman. Itu disampaikan, saudara. Apa tanda-tanda akhir zamannya apa yang Yesus sampaikan? Satu, dibuka mute-nya. Satu, tanda-tanda akhir zaman menurut Yesus apa? Satu apa? Di situ dikatakan bait Allah itu akan diruntuhkan, saudara. Nah, di situ ada permulaan penderitaan, saudara. Apalagi tanda-tanda akhir zaman yang berat, ada siksaan yang berat, ya toh. Siksaan yang berat. Dan ada Mesias palsu. Mesias palsu, apalagi? Nah, kedatangan anak manusia itu ada contohnya tentang perumpamaan tentang pohon ara. Nah, di situ Yesus menjelaskan apa? Nasihat supaya berjaga-jaga, kan begitu. Tapi di situ tidak ada dikatakan kapan akhir zaman itu terjadi, tidak ada. Kamu lalu boleh baca kepada saya, kapan akhir zaman itu terjadi? Loh ya, saya tidak tahu, saya bukan Allah, saya bukan Tuhan. Kok Anda nanya ke saya? Gimana sih? Kok saya malah tahu daripada Anda? Ngaco Anda tuh. Enggak, Anda tuh ngaco loh. Anda bertanya sama karena Yesus mengatakan tanda-tandanya. Nanti Anda menyamakan saya dengan Tuhan, dengan Allah. Sampai Anda bertanya. Karena Yesus membocorkan tanda-tanda akhir zaman. Baca Matius 24 yang tadi,
nomor 27, 29 dan 30, 31 itu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda itu berarti kisi-kisi. Kamu ngerti nggak sih tanda-tanda? Berarti tanda-tanda itu berarti contohnya gitu loh. Ya, makanya saya Akhir tanya, zaman itu jangan contohnya diturunkan, jangan seperti diturunkan, itu. jangan turun. Paham Jangan nggak sih diturunkan, biar dia di Anda sini. ini gurunda tapi kok gitu aja nggak paham, bingung saya. Saya ulang pertanyaan saya, tanda-tanda akhir zaman menurut Yesus apa? Berdasarkan Matius 24, silakan. Dari tadi saya udah bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, begitu kata Tuhan Yesus, ya toh? Tanda-tanda. Iya. Apa tanda-tandanya? Segera sesudah siksaan pada masa itu, tanda-tandanya ya, matahari akan menjadi gelap, dan 1, bulan tidak bercahaya, dan 2, bintang-bintang akan berjatuh dari langit, dan 3, kuasa langit akan goncang. Nah, 4, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di 5, langit. Itu tanda, saudara. Jadi tanda itu adalah kisi-kisi. Ya, tanda-tanda ini adalah tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir Betul? zaman. Betul? Iya, betul? Betul. Betul? Sekarang Betul. pertanyaan saya. Kalau tanda-tanda itu terjadi pada saat abad pertama dulu, berarti kapan akhir zamannya? Anda kan berandai-andai itu. Pertanyaan itu mengawang-awang. Anda sedang berandai-andai. Seandainya itu berarti lagi apa? Berhalusinasi. Jadi ini tanda-tanda, saudara. Bukan berarti itu terjadi. Lalu Anda berhalusinasi. Andai, seandainya, tanda-tanda. Gimana sih kamu itu? Oh, Tanda-tanda kamu bukan gurunda, udah, kamu bukan gurunda. Kamu di mata saya nggak ada ilmu. Itulah salah satu cara trik iblis, saudara-saudara, memperbodoh diri. Kata Al-Quran, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Dia sedang menipu dirinya. Karena dia tahu sebenarnya, dia tahu. Dia ngerti. Cuman karena dia ingin menipu kita, seakan-akan dia benar, tapi kata Allah, dia hanya menipu dirinya sendiri. Jadi bahan tertawaan. Kalau itu terjadi di abad pertama, berarti kiamat abad pertama. Terjadi abad kedua, berarti abad kedua. Terjadi abad ketiga, berarti abad ketiga. Tetapi karena belum terjadi sampai sekarang, karena belum ada tanda-tanda itu, maka kiamat belum terjadi sampai sekarang. Mereka tidak paham. Karena kenapa? Mereka nggak mau tahu. Andai saja terjadi di abad pertama, berarti kiamat terjadi di abad pertama. Karena tidak terjadi, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Itu yang dia ingin sembunyikan. Karena kalau Yesus yang datang, diikuti tanda-tanda tadi. Tetapi karena ada yang mengaku ketemu di padang gurun, tapi tanda-tanda itu tidak ada, makanya mereka berusaha menyembunyikan itu. Berarti yang datang kepada Paulus, yang tidak diikuti oleh tanda tersebut, itu bukan Yesus. Memang mereka lihai, teman-teman. Lihai memang mereka ini, anak-anak Tuhan. Lihai memang. Halo, selamat siang. Siang. Dari sekte mana? Kristen. Katolik atau Protestan? Protestan. Nah, saudara, ini ada tema nih. Yesus mengajarkan jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Kenapa kemudian Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Silakan. Saya percaya Yesus, bukan percaya Paulus. Kalau percaya Yesus berarti tidak jadi Protestan. Kan Paulus mengajarkan ajaran Kristus. Di mana? Kan Yesus mengajarkan jangan percaya kepada Paulus.
Oh, di Matius 23 itu ya. Matius 24, jangan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun dan di dalam bilik. Nah, Billy itu apa? Bilik itu kamar rahasia. Kamar rahasia dalam bahasa Yunaninya temeong. Kamar rahasia artinya penjara atau sel. Tidak boleh masuk orang sembarangan di situ. Itu bilik rahasia. Nabi Muhammad apa? Kotak hitam juga sama kan? Nabi Muhammad tidak pernah menerima wahyu di dalam kotak Ka'bah. Tapi Paulus menerima 3 kitab di dalam bilik penjara. Dia menulis surat, mengaku menerima dari Yesus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Dia menulis surat itu loh, Bang. Iya, menulis suratnya informasi dari Yesus. Dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12 dia katakan, aku menerima suratku Injil dari Yesus. Berarti dia mengaku bertemu Yesus dalam bilik rahasia, yaitu penjara. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan jangan kamu percaya kepada orang yang mengaku bertemu Kristus di gurun, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Ya, saya percaya Yesus, bukan percaya Paulus. Loh, kalau percaya Yesus, Anda tidak jadi Protestan. Tulisan-tulisan Paulus itu kan untuk menasihati jemaat-jemaat yang ada di situ. Tidak urus. Tidak ada salah. Paulus, Yesusnya mengatakan jangan percaya, nggak urus. Mau nasihati ke, mau mengkristenkan ke, mau menyelamatkan ke, nggak urus. Yesusnya mengatakan jangan kamu percaya. Yesus juga bilang nggak percaya kepada Paulus. Yesus nggak bilang kayak gitu. Yesus mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun pada saat dia ke Damsyik. Perintah Yesusnya jangan percaya. Berarti jangan jadi Protestan, jangan jadi Katolik, jangan jadi Kristen. Karena Yesus melarang. Iya. Itu dalil. Kita nggak menyembah Paulus. Siapa bilang menyembah Paulus? Yesus mengatakan jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Bukan jangan kau sembah, jangan kau percaya. Tulisan Paulus itu tentang apa juga dia? Nggak suruh. Nggak urus. Dia mau tulis apa kek, nulis itu kek, memberitakan apa kek, memberitakan harga telur, harga pepaya, harga nangka, nggak urus. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Enggak, dia nggak ada tulis harga nangka, harga itu nggak ada. Dia tulis. Makanya kan kamu menguraikan apa yang ditulis Paulus. Kami nggak peduli sekarang. Yesus tidak mengatakan apa yang dia tulis. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Ya, terus apa untungnya juga Paulus dia ikut? Apa untungnya juga nggak ada? Mau untung, mau rugi, mau buntung, EGP. Yesusnya melarang jangan percaya. Kok di situ jadi aneh? Kita nggak percaya Paulus, percaya Yesus, tulisan-tulisan Yesus. Nggak percaya Paulus. Kalau Anda, Anda percaya Yesus, Anda tidak percaya Paulus. Iya. Sekarang dari mana Anda? Lewat mana? Tulisannya Kristus lewat Paulus, ya saya percaya. Tapi untuk percaya, sekarang Paulus ini menerima ajaran dari mana Paulusnya? Dari Yesus. Berarti Anda mengakui kalau Paulus ketika di gurun bertemu dengan Kristus. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Saya percaya tulisannya karena dia latar belakangnya apa dia. Berarti Anda adalah anti Yesus. Berarti Anda adalah serigala yang nyamar-nyamar pengikut Yesus. Karena Yesus mengatakan itu menurut Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Saya percaya Yesus. Yesusnya berkata ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Di padang gurunnya mana? Saya memang nggak percaya. Padang gurun yang mana? Mau padang gurunnya di Papua? Di mana kek? Yang jelas Yesusnya melarang. Jangan kau percaya. Padang gurun atau enggak?
Padang gurun dong. Itu Padang kotanya, gurun. kota. Makanya baca Bible itu benar-benar. Itu kota. Kota apa? Perjalanan ke Damsik. Kota apa? Ketika dia menuju ke Damsik, Paulusnya mengatakan dia bertemu kemudian dengan Kristus ketika dia menuju ke Damsik. Iya. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Damsik adalah padang gurun. Gimana dong? Itu ya zaman dulu ya memang kan udah zaman ke sini kan banyak orang juga tinggal di situ ya, pasti ada perkotaan lah. Iya, sekarang 2000 tahun yang lalu itu gurun, Cak Ayu. 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun saat Paulus berjalan ke Damsik sesuai dengan 1 Raja-Raja 19:15. Padang gurun. Raja-raja itu Damsik. kan zaman lain lagi, Bang. Iya, tahu. Samakan Tetapi zaman dahulu, samakan kayak zaman Yesus. Nggak bisa kayak Tetapi gitu konteksnya. Zaman Paulus jalan menuju Damsik itu masih padang gurun. Jadi perintahnya jelas. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu. Apa perintah Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Ya kami tidak percayalah yang ajaran yang lain. Tapi ajaran Paulus percaya. Ajaran Paulus kan dia menulis apa yang Tuhan Yesus. Berarti Anda ini penyamar. Anda ini serigala nyamar domba berarti. Yesusnya melarang percaya tapi Anda percaya. Habis itu Anda mengaku Anda pengikut Yesus. Berarti Anda ini penyamar. Mengaku-ngaku domba tapi Anda itu serigala. Ya terserah abang lah mau bilang apa. Bukan terserah saya, saudara. Bukan terserah saya. Terserah mau kan Bukan. kamu. Aku nggak bilang. Domba, Yesus yang mengatakan. Yesus yang mengatakan. Yesus. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, jangan kamu percaya. Tapi Anda percaya. Berarti Anda serigala menyamar domba, ngaku-ngaku murid Yesus. Padahal Anda tidak percaya kepada Yesus. Begitu, saudara. Sadar Anda sekarang kalau Anda itu bukan. Anda sekarang sadar kalau Anda itu serigala nyamar domba. Enggak, saya percaya Yesus. Enggak ada serigala. Kalau Anda percaya Yesus, mustahil jadi Kristen. Iya, soalnya abang waktu kali supaya untuk menggiring opini supaya jangan percaya Paulus, jangan percaya Paulus ini supaya tidak dipercayai yang melarang Yesus, bukan saya. Saya hanya membaca data Matius 24, 23 sampai 26. Di situ muatannya jangan percaya kepada Paulus. Kan Paulus juga bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, makanya diakui sebagai Enggak ada urus mau dia ketemu Bom-Bom, ketemu Edis, mau ketemu Timbul, Panjol, enggak percaya saya, enggak peduli. Yang jelas Yesus yang mengatakan jangan kamu percaya. Begitu. Makanya abang jangan kamu percaya. Potong langsung. Jangan kamu percaya. Seolah-olah udah itu aja. Kan ada kronologi lainnya. Dia bertemu dengan kronologinya apa? Di situ Yesus memberikan Petrus. Ya itu akhirnya mereka akui dia sebagai rasul. Di mana? Makanya baca kemudian di Kisah Para Rasul. Kisah 4, 5 kan itu setelah dia dipanggil di padang gurun berarti kalau begitu membuat Yesus bahwa murid-muridnya akan disesatkan oleh nabi palsu tersebut tergenapi dong. Matius 24 nomor 24, nabi palsu itu melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Apa yang dilakukan Paulus memang mujizatnya? Yang wallahu alam kan Paulus ini banyak mujizatnya. Apa salah satunya? Dipatok ular nggak mati. Kok hidupnya setelah ikut Tuhan Yesus pun terdampar di karam kapal. Mau orang Yahudi itu yang dia dapat. Iya. Itu hadiahnya bagi penyesat.
Nanti kalau begini, nanti kalau kamu sudah ketemu Yesus, kamu ditanyakan, hei, cupu, kenapa kamu kemudian mempercayai Paulus? Ya kau jawablah, saya percaya Paulus karena begini, 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 begini. Nah kira-kira apa jawaban Yesus? Apa jawaban Yesus? Kira-kira apa jawaban Yesus? Paulus, kira-kira jawaban Yesus lihat dari hidupnya dulu adalah apa kata Yesus? Agama Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Dia ketemu hidupnya berubah. Saya anggap Anda beleng-beleng, Anda tidak menguasai materi, Anda hanya modal juga cowok. anggap abang beleng-beleng, terlalu memaksakan kehendak abang. Perintah Yesus jangan percaya, malah Anda percaya. Ya saya Syandillah, nyamar-nyamar pengikut Yesus tapi nggak percaya Yesus, sakit. Yesus mengatakan jangan percaya, ya jangan percayalah. Katanya percaya Yesus, malah nggak percaya. Teman-teman di follow akun ini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sebentar aja ini Gurunda. Cuman ada sedikit yang mau saya tanyakan dulu ini. Siap. Ini saya ada lihat pendeta ini Gurunda, dia lagi berkhutbah di gerejanya. Jadi dia itu seolah-olah memfitnah Islam. Dia membawa surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalah nikah. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, jadi di sini Gurunda artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri. Nah, ini mereka framing, pendeta itu framing bahwa di Al-Quran itu ada ayat LGBT, karena di sini Allah bilangnya menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, itu yang justru itu Gurunda. Itu maksud gini, manusia laki dan perempuan itu apakah dia itu sejenis atau tidak? Beda, sama-sama manusia. Jenisnya sama manusia, cuma yang membedakan gendernya. Dia yang salah mengartikan. Dia yang salah mengartikan, makanya di gereja mereka boleh izin. Ya, kalau kita tidak salah mengartikan firman Tuhan. Mereka yang salah mengartikan, makanya di gereja mereka itu boleh gitu. Ya, itu makanya saya naik Gurunda. Saya istilahnya dijelaskan aja, siapa tahu ada teman-teman kita yang istilahnya yang awam masalah Al-Qur'an apa kan, tolong dijelaskan, takutnya mereka salah paham gitu nah. Iya, nanti juga teman-teman Muslim yang masih awam akan lihat apakah di masjid atau di gereja yang menikahkan yang kayak begitu. Kalau di masjid kan nggak ada, Bang. Siap Gurunda, siap. Siap. Tapi memang penting. Turun dulu Gurunda. Memang penting untuk disampaikan supaya yang awam itu jangan salah tangkap, karena memang mereka lihai dalam menyesatkan orang. Iblis itu lemah. Mereka lah yang membantu iblis supaya penyesatan iblis itu kuat. Siap. Inna kaidah syaitan kana dhaif. Ya, oke saudara, makasih informasinya ya. Ya, siap. Dengarkan itu teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus berhati-hati memang. Orang-orang ini lihai. Kita naikkan yang non muslim ya teman-teman ya. Akunnya goyang, di tap-tap saudara-saudara. Ada yang mau report? Halo? Kenapa jadi kayak gini? Hello? Halo saudara, jelas. Selamat siang. Aku pun mau, Bang. Aku pun mau.
Aku pun mau, bukan cuman Abah yang mau, cuman tugas. Iya, aku juga mau bang. Cuman karena tugas lebih penting daripada tidur bang. Iya, saya pun mau. Iya, langsung balik lanjut Makidi. Halo saudara, bapaknya Yohanes. Nikodemus sini ya. Halo? 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 Aku juga bisa mau juga bang, diam-diam baik, mau juga bang. Tapi karena tugas, saya harus penginjilan. Enak loh itu naik-naik sini duduk aja, gak ngomong-ngomong. Halo, saudara Stewart. Halo. Kekecilan bang, dibesarin lagi. Ya, gitu. Moncongnya kayak gitu. Apa karena keseringan ya? Sudah kayak mirip bang. Mungkin dari kecil diajarin makan itu ya, kok jadi mirip kali. Mirip sekali, mirip makanannya, mirip makanannya, mirip sekali, mirip sekali. Tapi kan memang dari sperma orang tuanya kan ya. Sperma orang tua yang makan babi masuk ke rahim ibunya. Lahirlah anaknya kayak tadi itu. Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam. Iya bang. Iya, saya dari Maluku Utara Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, saya cuman mau kasih saran aja sama Pak Juma. Saya lihat diskusi luar biasa Pak Juma ya. Saya cuma sarankan agar teman-teman yang tidak menguasai Al-Quran dan hadis serta asbabun nuzul maupun asbabul urutnya, jangan naik di konten-konten yang notabene-nya mediatornya itu Nasrani, seperti Pak Edis itu kan. Saya lihat Pak Edis tadi saya mau masuk, tapi dia nggak mau saya masuk, dia nggak terima. Dia jelaskan tentang Rasulullah itu katanya sesat, bahwa ayatnya wa wajadaka dhalam fahada di dalam surat itu kan, duhanya. Jadi saya pingin sekali mau masuk, mau jelaskan. Saya mau bilang Pak Edis itu nggak tahu Al-Quran, baca aja juga salah. Terus asbabun nuzulnya dia tidak kuasai. Yang dimaksud dengan dalalah dalam tafsir itu bukan Rasulullah Muhammad sesat begitu, tapi di dalam perjalanan di Makkah pada waktu itu nggak tahu jalannya, terus Rasulullah kasih arah. Betul. Nah, cuman saya kecewa yang masuk itu, yang berdiskusi dengan dia itu satu perempuan. Saya maksud kalau nggak bisa jelaskan asbabnya, jangan lagi, kalau boleh turun, jangan begitu. Taruh orang-orang yang mampu seperti Banjuma, Pak Ustadz siapa-siapa. Saya kagum sekali itu kalau ikuti diskusi itu. Iya, mungkin perempuannya yang pakai jilbab atas nama Lina, bukan? Ya, yang pakai baju biru itu. Jilbab. Saya tadi ada ikut itu, iya jilbab. Buka kamera. Buka kamera. Oh, itu timnya sendiri bang. Oh, begitu itu, ya. Itu timnya. Iya, itu tim sendiri yang pura-pura jadi Islam. Begitu. Bisa saja. Iya, itu saya terbukti, mau masuk bang. 3 kali.
guru kita aja UAS nggak terima. Waduh. Iya Bang. Gitu. Jadi begitu ya Bang Cuma. Terima kasih Bang Cuma diskusi Baik yang Bang, bersifat baik. alami. Insyaallah kita Islam ini juga bisa paham. Insyaallah. Belum paham bisa paham dan bisa mengerti. Terima kasih Bang Cuma. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minta dikasih turun sedikit. Oke Bang Boke. Makasih informasinya Bang ya. Halo. Halo, assalamualaikum Adinda Zuma. Waalaikum. Dari sekte mana Bang? Saya keturunan darah Muslim. Iya. Saya barusan buka ini TikTok. Dengar baru berapa menit lah. Iya. Boleh saya bicara kalau di luar konteks, jangan percaya sama Paulus. Tunggu dulu, Anda murtadin kah? Saya bukan. Lalu? Saya Anda Muslim. Kita cari yang non Muslim Abang untuk berdiskusi. Gitu baik. Kalau gitu saya mendengar aja. Iya, makasih Abang ya. Baik. Izin ya Bang. Oke baik, terima kasih. Makasih. Salam. Halo, selamat siang. Siang Bang Juma. Assalamualaikum. Iya, waalaikum. Dari Islam, Kristen? Ya, nama saya Buhari Bang. Muslim? Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ada mau gimana, sedikit saran boleh Bang? Atau Boleh. Maksudnya Siap. Maksudnya satu lagi tentang ini waktu sering berdebatan abang lah gitu ya. Siap. Ini baru pertama kali, tadi saya baru buka TikTok habis makan siang kan. Baru ini gak saya jumpa TikToknya abang gitu. Biasanya saya sama Ustadz Yusuf PI di situ. Ini baru saya jumpa, makanya saya langsung follow lah kan. Siap. Saya mau bilang ini Bang, ketika berdebat itu kenapa setiap Ustadz itu saya perhatikan ya, kenapa selalu dengan nada-nada yang tinggi gitu. Terus ada unsur-unsur macam tertawa atau macam nyeleneh segala macam. Saya rasa memang itu karena faktor dari lawannya gitu, yang modelnya seperti itu, terbawalah suasana kan gitu kan. Iya. Maksud saya bisa kita macam apa gitu, bisa nggak tuh apa namanya, agak tenang gitu menjelaskan dengan apa gitu. Itu sih kalau saran saya Bang ya. Iya, bagus. Jadi kadang-kadang terlalu kuat gitu, saya pun dengar kok macam marah-marah gitu Bang. Oh iya, mungkin itu salah ya, mungkin itu keliru menurut pandangan kita. Akan tetapi yang tahu tentang situasi lapangan itu adalah mereka yang berdebat. Kalau kita ini kan cuma taunya duduk mendengar permainan pemikiran dan hati serta logika kita tidak bekerja, kita hanya mendengarkan saja. Mereka saudara-saudara kita ini yang berdebat itu sedang bertarung Bang.
Mereka sedang bertarung, mereka sedang perang logika, perang pemikiran, perang perasaan, perang data, perang argumentasi, perang emosi, perang jiwa, perang keadaan, dan banyak lagi kemudian yang mempengaruhi sehingga keadaan-keadaan seperti itu terjadi. Saya sendiri sering melakukan itu, dan saya sadari itu terjadi karena mungkin karena belum bisa menguasai forum, belum menguasai diri, atau bisa jadi ada hal positif yang saya tahu, tapi teman-teman yang mendengarkan tidak tahu. Maksudnya ada trik yang, ada pesan yang ingin saya sampaikan dengan keadaan tersebut. Karena saya sendiri merasakan ustadz di Indonesia khususnya, sudah banyak guru-guru kita yang berbicara itu sangat lembut. Tapi belum pernah saya temukan mereka mensyahadatkan orang-orang Kristen. Saya lebih banyak melihat teman-teman kita yang berjuang di lapangan apologet Islam ini dengan karakter mereka, tapi alhamdulillah mengantarkan banyak orang kafir masuk Islam. Gitu saudara. Jadi saya rasa itu tergantung dari metode atau karakteristik seseorang. Apalagi para apologet itu kan mereka bukan murni ustadz, mereka boleh dikatakan penginjil, boleh dikatakan juga dai. Ya, kalau saya sendiri mengatasnamakan diri saya sebagai apologet Islam. Untuk membela keyakinan saya, apapun saya lakukan selama itu tidak melanggar kaidah hukum, tidak haram dalam agama saya. Salto, teriak, melengking, tertawa, kalau demi untuk menjaga kemudian hinaan-hinaan terhadap agama saya, itu pun saya lakukan. Mati sekalipun, apalagi kalau hanya sekedar tertawa, gitu bang. Benar bang. Jadi kan kalau kategori itu bahasanya bermuzakarah gitu ya. Iya. Mungkin ya memang punya kelemahan-kelemahan ya, sama seperti pemain bola bang. Kita sebagai penonton ini pasti ketika mereka melakukan kesalahan pingin mereka itu menjadi pemain yang baik. Itu niatan kita bagus. Tapi ya maklum kapasitas pemain kita di lapangan pasti penuh dengan kelemahan, ada juga kekurangan gitu. Seperti itu kawan. Oke. Ya, terima kasih bang. Karena satu lagi bisa jadi kata faktor ini juga tidak tahunya cara bermusakarah dengan benar. Kadang-kadang mungkin kawan kita seperti ini ya mungkin terbawa suasana juga gitu bang ya. Iya, tapi bagus masukan Anda, pertanyaan Anda itu juga adalah merupakan satu input yang positif. Ya, terima kasih Bang Juma. Oke, saudara, sama-sama. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan yang oten ya bang ya. Bang. Kasih. Aku cinta, Anda cinta, buatan Indonesia. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya bang. Saya cuma mau nyapa Bang Suma aja. Soalnya saya tiap hari siang malam selalu mengikutin Bang Suma. Saya dari Madura bang. Madura, masya Allah, luar biasa. Maduraku luar biasa. Iya, sehat selalu abangku. Alhamdulillah, seperti yang abang lihat. Iya. Kami sehat, masya Allah. Iya, gas terus bang. Kalau insya Allah bang. Jangan sampai oten itu macam-macam, habislah congor babi itu. Congor babinya yang habis, jangan orangnya bang. Iya. Iya, makasih Bang Suma. Oke, makasih saudaraku, masya Allah. Sehat selalu bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Kok jadi Horas ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama bang ini saya nggak ketemu sama abang. Udah lama nggak satu koma sama abang. Cuman udah lama juga gitu. sih tahun. Bang, mau nanya boleh bang? Sebelum saya langsung turun. Bagaimana bang nasib orang-orang non Muslim itu mereka menuhankan Yesus bang? Gimana?
bagaimana nasib orang-orang Kristen nanti di akhirat nanti, maupun di dunia maupun di akhirat nanti, Bang? Di dunia maupun di akhirat. Kalau di Al-Quran kan jelas mereka akan diusir oleh apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah? Ada, Bang? Apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan memusuhi mereka sendiri. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka sendiri, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan itu akan diingkari oleh apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Dan itu tertulis dalam Matius 7 nomor 22 23. Begitu, Bang. Apakah mereka nanti dunia itu akan menyesali, Bang, bahwasanya yang datang itu bukan Mesias yang datang, benar? Jelas kalau sudah diusir pasti. Pasti, Bang. Di akhiratnya itu kan di dunia, di Matius 7. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka di jahannam, Bang, di neraka, api yang nyala-nyala. Oke lah. Ya udah itu aja, Bang. Makasih, Bang. Oke, baik saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Halo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ini ada sedikit mau saya tanya nih, Bang. Dari mana, Bang? Saya dari Medan, Bang. Tepatnya Pematang Siantar. Maksudnya Katolik atau Protestan, saudara? Oh, saya Muslim, Bang. Cuman ada sedikit-sedikit aja yang mau saya tanya nih. Muslim. Iya, gimana, Bang? Ada teman dekat saya itu, dia menikah dengan orang Kristen. Jadi saya teman dekatnya nih, Bang. Jadi kira-kira saya sebagai teman dekatnya salah nggak membiarkan itu, Bang? Membiarkan? Ya. Ya, dinasehati toh. Sudah menikah? Sudah. Istrinya orang Kristen, dia sendiri Muslim. Ya, dinasehati toh, itu zina kan? Nggak boleh itu. Anaknya nanti jadi anak yang haram.